Iya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Jahit mohon izin, Pak Wakil Kepala Sekolah dan Bu Kepala Sekolah mohon izin. Saya akan menyampaikan sedikit mengenai masalah tugas dari JGP angkatan saya, angkatan 9, terkait dengan aset sekolah. Barangkali Bapak dan Ibu sudah paham apa itu namanya aset sekolah. Aset sekolah itu aset yang bergerak dan aset yang tidak bergerak. Tapi di sini akan saya jelaskan, kita sharing saja. Saya bukan menggurui, kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan nanti saya ada yang kurang, bisa Bapak Ibu guru tambahin, atau nanti Bapak Ibu guru yang kurang, saya juga nambahin. Jadi kita saling sharing saja. Ini aset-aset sekolah yang saya coba bikin melalui Canva. Mungkin ini juga sambil belajar. Kemudian modal sekolah, aset adalah barang yang tidak habis dipakai, yang dimiliki oleh suatu sekolah yang memiliki umur lebih dari 1 tahun. Modal aset sekolah merupakan alat yang dapat membantu mengalih sumber daya yang menjadi aset sekolah. Semua aset yang ada di dalamnya saling beririsan satu sama lain. Hasil pemetaan modal aset sekolah tersebut nantinya digunakan untuk dasar penyusunan visi-misi sekolah yang kemudian dituangkan melalui program-program sekolah. Seluruh aset tersebut sangat penting bagi sekolah dalam pengembangan dan pengelolaan sekolah. Kalau kita lihat aset ini banyak ya, apalagi berkaitan dengan barang-barang yang dibeli oleh bendahara. Ini banyak sekali. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ada beberapa aset yang kita miliki. Menurut Green dan Heinz 2016 terdapat 7 modal aset utama yang menjadi aset sekolah. Yang pertama adalah modal manusia, ya. Yang kedua adalah modal sosial. Yang ketiga modal politik. Yang keempat modal agama dan budaya. Yang kelima modal fisik. Yang keenam modal lingkungan dan alam. Yang terakhir adalah modal finansial. Saya coba untuk memberikan penjelasan satu persatu. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas, merupakan hal penting yang akan mempengaruhi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Ya. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Dengan kata lain, penginventarisasian dikelompokkan berdasarkan segala hal yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Ini contohnya kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, guru, murid, staf TU, tenaga kebersihan, dan komite sekolah. Sebenarnya banyak lagi nanti dijelaskan di sini, yang ASN berapa, kemudian juga pendidikannya apa, ini banyak. Tapi ini saya singkat karena waktu juga sudah jam 2 waktunya pulang. Ini nanti akan kita sharing saja secara garis besarnya. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial ini adalah dapat diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur pola perilaku warga di dalamnya. Ya, di dalam komunitas tersebut juga terdapat unsur kepercayaan, trust, dan jaringan networking. Aset sosial tersebut juga dapat dimaknai sebagai bentuk investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi hidup berdampingan. Sebagai contoh seperti adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Contohnya adalah puskesmas, kepolisian, dan dinas pendidikan, bagaimana stakeholder yang ada di sekitar lingkungan sekolah bisa bekerja sama untuk pengembangan di pembelajaran sekolah tersebut. Untuk yang ketiga, saya persingkat saja, modal politik. Modal politik sebagai salah satu aset sekolah. Modal politik digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan. Nah, disinilah yang sering kita lihat ada beberapa kebijakan yang kepala sekolah ambil. Inilah termasuk modal politik. Modal politik umumnya berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Selain itu, modal politik dapat bersifat struktural apabila merujuk pada atribut-atribut dalam sistem politik yang menajamkan partisipasi dalam pengambilan putusan. Nah, ini contohnya ada kebijakan kepala sekolah kerjasama dengan pihak Kapolsek, Puskesmas. Kalau Kapolsek mungkin ada
masalah tawuran, kita mendatangkan di Polsek untuk menjelaskan sosialisasi masalah tawuran di antar pelajar. Kemudian Puskesmas pemberian imunisasi kepada siswa sekolah dasar dan sekolah-sekolah yang lain. Kemudian dinas pendidikan yang dinas-dinas yang peduli terhadap masalah pendidikan. Selanjutnya yang keempat, modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual budaya dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung maupun tidak langsung di dalamnya. Contohnya pentas seni siswa yang setiap hari Kamis kita lakukan, kemudian sholat duha setiap Jumat, peringatan hari-hari besar keagamaan baik yang Islam maupun non-Islam, kemudian santunan anak yatim piatu. Lanjut yang kelima, modal fisik. Nah, ini mungkin kaitannya dengan bendahara, aset barang juga dengan pengurus barang. Modal fisik terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan dan infrastruktur atau sarana prasarana. Bangunan digunakan untuk kelas atau lokasi kegiatan pembelajaran, laboratorium, pertemuan, dan pelatihan. Sementara itu modal fisik berupa infrastruktur yang di dalamnya termasuk saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, hingga alat transportasi. Contohnya mungkin modal fisik, taman ya. Taman kita hanya sedikit, hanya di pinggir-pinggir tembok. Kemudian jaringan internet baru sampai lantai 2, belum menyeluruh. Mudah-mudahan nanti bisa dimaksimalkan oleh Pak Jahit nih Pak, ya, untuk di lantai 3-nya. Kemudian musola, alhamdulillah sudah bagus, sudah renovasi total. Walaupun belum semuanya, hanya atapnya saja. Mungkin nanti untuk tahap berikutnya. UKS sudah maksimal, toilet, tempat parkir, perpustakaan. Nanti ada perpustakaan digital ya Bu Bayu ya. Mungkin akan kita dilaksanakan terkait dengan tadi yang Bu Bayu sampaikan. Ada bantuan dari penerbit. Kemudian tempat parkir, perpustakaan, laboratorium, kantin, ruang guru, TU, ruang kemsek. Sabar Bapak Ibu, 2 lagi. Yang keenam, modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan merupakan aset potensial yang belum diolah tetapi bernilai ekonomis tinggi dalam upaya pelestarian dan kenyamanan alam dan kenyamanan hidup. Di dalamnya termasuk bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan hewan, dan sebagainya. Tanah dapat digunakan untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, dan semua hasil dari pohon bisa digunakan kembali seperti kayu, buah, bambu, dan atau material bangunan. Contohnya danau Sunter yang biasa kita gunakan untuk HBKB di kegiatan olahraga, kemudian danau Pelupang untuk kegiatan olahraga, Islamic Center untuk kegiatan agama, kemudian GOR Balai Rakyat untuk kegiatan olahraga untuk guru-guru olahraga dan siswa-siswinya, kemudian studi perpustakaan kita sudah kerjasama dengan studi perpustakaan, kita datangkan 1 mobil unit untuk kegiatan perpustakaan untuk gemar membaca peserta didik kita. Yang terakhir, sudah pernah bergelisah ternyata nih semua guru-guru. Ya, yang terakhir ya, modal finansial. Ini urusannya sama Bu Diana nih. Ya, modal finansial digunakan untuk membiayai pembangunan kegiatan sekolah. Ini termasuk tabungan, hutan, investasi, pengeluaran dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Contohnya adalah dana bos, infak Jumat, dan sewa kantin. Ternyata yang di bawah ini belum dijamah oleh kita. Walaupun dulu sebelum COVID, zaman-zamannya Bu Endang ya, itu ada per kantin itu sewa sekitar 300. Itu alokasi dana tersebut untuk pembiayaan masalah listrik. Kemudian nanti untuk pembangunan kantin. Mungkin nanti Bu Diana bisa koordinasi dengan kepala sekolah untuk lanjutan dari per kantin itu sendiri, apakah jangan mentang-mentang penjaga tidak ada kontribusinya terhadap sekolah, karena listrik dari sana juga banyak. Ya, mungkin nanti bisa panjang lebar nanti kalau kita ngomong. Ya Budi ya. Ya, nanti bisa dibicarakan yang untuk modal finansial ini. Demikian Bapak Ibu. Cukup ya. Hanya 7 modal aset yang dapat saya sampaikan. Karena ini adalah simpulan.
Dengan pemetaan aset inilah diharapkan setiap sekolah untuk dapat melakukan yang tentunya sangat bermanfaat buat kemajuan sekolah itu sendiri dan jadi lebih terarah dan fokus pada keadaan di sekolah masing-masing. Sumber daya yang sangat kuat yang selalu mengoptimalkan 7 aset yang dimilikinya. Maka peningkatan kualitas pendidikan di sekolah akan berhasil guna serta bagaimana peran pimpinan dapat menggali aset tersebut. Banyak biasanya aset itu kalau kepala sekolahnya pensiun ada aja yang dibawa biasanya, ya. Tapi ya kenang-kenangan mungkin, ya. Kalau nggak bawa rasanya gimana, gatel juga tangan, ya. Mudah-mudahan nanti kalau yang Bu Arfa jadi kepala sekolah, Bu Ana jadi kepala sekolah, Putih jadi kepala sekolah, contoh-contoh lah, ya. Kalau saya mau jadi kepala sekolah, langsung pengawas, biar bisa ngomelin yang lainnya. Ya, enggak sih. Ya, amin. Baik Bapak Ibu, barangkali saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.